Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di edisi 188. Topik edisi 188 adalah i'rabul fi'lil mudhari'. I'rabul fi'lil mudhari'. Kira bahwa i'rab itu mengandung makna perubahan harakat huruf akhir, ya. Jadi i'rabul fi'lil mudhari' mengandung makna perubahan harakat huruf akhir fi'il mudhari'. Sebelumnya pada edisi 187 kita sudah mengadakan pengelompokan pada tasrif fi'il mudhari'. Tasrif fi'il mudhari' kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama disebut al-af'alul arba'ah. Al-af'alul arba'ah atau 4 kata kerja. Dikatakan 4 oleh karena jumlah al-af'alul arba'ah itu 4. Ya. Al-af'alul arba'ah merupakan fi'il mudhari' yang tidak berakhiran. Kalau dihitung, fi'il mudhari' yang tidak berakhiran itu jumlahnya 4. Apa saja itu fi'il mudhari' yang tidak berakhiran? Mulai dari yansuru itu dia tidak berakhiran. Huruf akhirnya ra, setelah ra tidak ada lagi huruf. Kemudian tansuru, yansuru dia laki-laki sedang atau akan menolong. Kemudian tansuru dia perempuan sedang atau akan menolong. Kemudian tansuru engkau laki-laki sedang atau akan menolong. Ya, perlu dicatat bahwa tansuru itu muncul 2 kali, ya. 1 kali untuk dia perempuan, 1 kali untuk engkau laki-laki. Ya, jadi tansuru yang muncul 2 kali kita hitung 1 saja, ya. Kita hitung 1 saja. Kemudian 2 terakhir, ansuru, saya sedang atau akan menolong, itu tidak berakhiran. Nansuru juga tidak berakhiran. Jadi kalau kita hitung fi'il mudhari' yang tidak berakhiran itu 1 yansuru, 2 tansuru, ya, tansuru hanya dihitung 1 kali. 3 ansuru, yang keempat nansuru. Jadi fi'il mudhari' seperti itu yang tidak berakhiran itu kita sebut al-af'alul arba'ah. Itu kelompok 1. Yang kedua, fi'il mudhari' yang berakhir dengan ani, una atau ina. Itu banyak. Fi'il mudhari' yang berakhir dengan ani, una atau ina. Coba lihat, yang surani, mereka 2 orang laki-laki sedang atau akan menolong, itu berakhir dengan ani. Ini termasuk kelompok kedua, ya. Kemudian yang suruna, mereka jamak laki-laki sedang atau akan menolong, termasuk kelompok 2. Jadi kelompok kedua itu cirinya fi'il mudhari' itu berakhir dengan ani, una atau ina. Ini ani, ini una. Kemudian ini tansurani itu mereka 2 orang perempuan sedang atau akan menolong. Ini yang banyak ini, tansurani. Coba lihat. Kemudian ini tansurani, kalian 2 orang laki-laki sedang atau akan menolong. Tansurani sudah muncul 2 kali, ya. Tansurani. Kemudian tansurani muncul lagi sekali lagi. Kalian 2 orang perempuan sedang atau akan menolong. Jadi 3 tansurani itu kita hitung 1 saja, ya. 1 saja. Kemudian itu yang berakhir dengan ani. Kemudian yang berakhir dengan una, ini yang suruna. Kita sudah hafal ini, ya. Yang suruna, mereka laki-laki sedang atau akan menolong. Kemudian tansuruna, kalian laki-laki jamak, ya, sedang atau akan menolong. Coba lihat, kalau tansuruna, kalau
Kalau awalannya itu ta, ini mengandung makna kalian laki-laki sedang atau akan menolong. Tapi kalau awalannya itu ya, yang suruna, itu bermakna mereka perempuan, mereka laki-laki sedang atau akan menolong. Jadi kalau kita hitung kelompok fi'il mudhari yang berakhir dengan ani atau una, ini 1, 2, kemudian 3, kemudian ini nggak kita hitung lagi ya. Jadi 3, kemudian ini 4, ini 5, ini nggak kita hitung lagi. Jadi tansurana itu muncul 3 kali, tapi yang dihitung cuma 1. Nah, jadi oleh karena jumlahnya 5, maka kelompok itu kita namakan al-af'alul khamsah, ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari al-asma'ul khamsah. Kalau al-asma'ul khamsah itu 5 kata benda spesifik. Nah, ini al-af'alul khamsah 5 kata kerja mudhari spesifik. Nah, kemudian kelompok terakhir adalah fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah, yang berakhir dengan na. Ada 2 itu. Yang pertama yansurna untuk hunna, yang kedua tansurna untuk antuna. Nah, ini pun kalau dia berawalan ya, dia mengandung makna mereka perempuan. Yansurna, mereka perempuan sedang menolong. Kalau dia berawalan ta, dia bermakna kalian perempuan sedang atau akan menolong. Jadi poin-poin ini harus kita hafalkan ya. Harus kita hafalkan sambil lalu dihafalkan. Kita dalami lagi, tambah lagi istilah yang perlu difahami dan dihafalkan. Tambah lagi ya. Oke. Kemudian dari 3 kelompok fi'il mudhari itu, kelompok 1 dan kelompok 2 itu harokat huruf akhirnya berubah-ubah. Atau mu'rab. Kemudian kelompok 3 yang berakhir dengan nun niswah, ini mabni. Ini harokat huruf akhirnya tidak pernah berubah, ya. Jadi kelompok al-af'alul arba'ah, al-af'alul khamsah, ini harokat huruf akhirnya berubah-ubah. Seperti kitabun, kitabin. Jadi harokat huruf akhirnya berubah-ubah, namun arti tetap, ya. Nah, ini semacam ini dinamakan kata yang mu'rab, ya, mu'rab. Kitabun berakhir dengan un, sebuah buku, kitaban, sebuah buku, kitabin, sebuah buku. Walaupun harokat huruf akhirnya berubah, namun artinya tetap. Jadi kata semacam ini disebut kata yang mu'rab. Dalam konteks mudhari, kelompok 1 al-af'al arba'ah dan kelompok 2 al-af'al khamsah, harokat huruf akhirnya berubah-ubah. Dengan demikian al-af'al arba'ah dan al-af'al khamsah dinamakan fi'il mudhari yang mu'rab. Hanya ada 2 fi'il mudhari yang harokat huruf akhirnya tidak berubah, yaitu apa? Yansurna dan tansurna. Itu kelompok 3. Kelompok fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah. Dengan demikian disimpulkan bahwa sebagian besar fi'il mudhari itu mu'rab. Hanya sebagian kecil saja yang mabni. Kalau tidak berubah namanya mabni. Apa itu sebagian kecil itu? Itu kelompok 3. Kelompok fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah. Nah, kemudian pada edisi ini kita akan mendalami perubahan-perubahan itu. Kita akan mendalami perubahan-perubahan itu. Ambil satu contoh al-af'alul arba'ah, yansuru. Nah, katanya yansuru itu harokat huruf akhirnya berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Perubahannya yansuru berubah menjadi yansura. Kemudian yansura berubah menjadi yansur. Ya, yansur. Jadi perubahan itu dilihat dari tandanya. Jadi yansuru berakhir dengan dhammah, tandanya dhammah. Yansura berakhir dengan fathah, tandanya fathah. Yansur berakhir dengan sukun, tandanya sukun. Ada tiga bentuk perubahan fi'il mudhari.
ada 3 bentuk perubahan fi'il mudhari atau ada 3 i'rab. Ya, i'rab itu kan perubahan harakat akhir. Jadi i'rab fi'il mudhari itu ada 3. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majzum. Bandingkan dengan perubahan harakat akhir kata benda atau kata sifat, itu 3 juga. Yang pertama disebut apa? Marfu, kitabun itu marfu. Yang kedua mansub, kitaban. Yang ketiga majrur, bukan majzum ya. Jadi kalau fi'il mudhari yang ketiga itu majzum. Kalau kata benda isim yang ketiga itu majrur. Kitabin ya, tandanya kasrah. Kalau fi'il mudhari itu enggak pernah berakhir dengan kasrah. Ya, sebagai ganti kasrah dia berakhir dengan sukun, yansur. Kemudian nama perubahannya dinamakan majzum. Ya, majzum. Nah, mari kita lihat perubahan itu. Al-af'al arba'ah meliputi yansuru, tansuru, ansuru, nansuru. Ada 5 ya, tapi kita hitung 4. Dia marfu dengan dhammah. Yansuru berakhir dhammah. Tansuru, ansuru, nansuru. Jadi al-af'al arba'ah itu marfu dengan dhammah. Tanda rafa'nya itu dhammah. Kemudian dia berubah menjadi yansura, berubah menjadi yansura, tansura, ansura, nansura. Ya. Jadi bentuk perubahan ini namanya mansub. Ya, tadi dia mansub marfu dengan dhammah, sekarang dia mansub dengan apa? Dengan fathah. Yansura mansubun bil fathah. Tansura mansubun bil fathah. Tansura mansubun bil fathah. Ansura mansubun bil fathah. Nansura mansubun bil fathah. Ya. Jadi disimpulkan bahwa kelompok al-af'alu arba'ah itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, kemudian dia majzum dengan sukun, ya, majzum dengan sukun. Kemudian kita lihat kelompok kedua, al-af'alu khamsah, ya, meliputi yansurani, yansuruna, tansurani, tansuruna, tansurani. Kalau kita hitung jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi 3 diantaranya sama. Tansurani itu 3. Satu ini. Jadi kalau kita jabarkan lagi, yang sama itu tansurani untuk huma, untuk mereka 2 orang perempuan sedang menolong. Tansurani untuk antuma, kalian 2 orang laki-laki sedang menolong. Tansurani untuk antuma, kalian perempuan sedang menolong. Jadi total ininya 7, tapi yang dihitung hanya 5. Oleh karena 3 diantaranya sama. Sebagaimana al-af'al arba'ah, total ininya 4, tapi 5, tapi yang dihitung 4, oleh karena 2 diantaranya sama. Mari kita lihat perubahannya. Yansurani itu marfu, ya. Yansurani itu marfu. Kemudian mansubnya yansura, berubah kan? Ya, marfu'nya yansurani, mansubnya yansura, ya, majazumnya yansura. Jadi kita lihat bahwa al-af'al khamsah itu bentuk mansubnya sama dengan bentuk majazumnya, yansura. Bentuk marfu'nya yansurani. Kemudian yansuruna itu berakhir dengan una, itu marfu. Kalau mansub yansuru, berubah kan itu? Ini adana, di sini tidak adana, yansuru.
kemudian bentuk majazumnya yansuru, ya, yansuru. Nah, mari kita lihat tanda. Yansurani, yansuruna itu marfu. Apa tanda marfu'nya? Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya itu ini, ya, tanda rafa'nya itu ini. Coba lihat nih. Thubutun nun. Thubutun nun maksudnya ditetapkannya nun. Nun ada di situ. Nun ada di situ. Atau bisa juga kita katakan bahwa yansuruna itu yansurani itu marfu dengan nun. Oleh karena nun ada di situ. Bisa dikatakan tanda rafa'nya nun atau thubutun nun. Ini thubutun nun. Coba lihat ini. Alamatul raf'i itu tanda rafa'. Ya. Kalau al-af'alul arba'ah tadi itu tanda rafa'nya apa? Dhammah. Ya, tanda rafa'nya dhammah. Kalau al-af'alul khamsah itu tanda rafa'nya thubutun nun. Thubutun nun. Thubut itu maksudnya disabitkan, ditetapkan nun di situ, enggak diapa-apain. Ya. Enggak dihilangkan. Yansuruna itu marfu. Mansubnya yansuru, hilang nun ya. Kemudian majazumnya sama dengan bentuk mansubnya yansuru, hilang nun. Nah, tapi perhatikan, nun dihilangkan, yansuruna, hilangkan nun. Dia menjadi yansuru, kemudian tambahkan alif fariqah. Jangan lupa menambahkan alif fariqah. Seperti dalam fi'il madhi, nasaru. Nasaru setelah waw jamaah itu, ada alif fariqah. Ini pun waw jamaah ini, ya. Ini waw jamaah ini. Nah. Kemudian tansurani sama ya. Tansurani itu marfu bi thubutin nun. Kemudian tansuru itu mansub. Apa tanda ininya? Apa tanda nasabnya? Nah, kita mulai dari yansurani. Yansurani itu marfu. Tanda rafa'nya bi thubutin nun. Kalau kita ubah ke dalam bentuk mansub, nunnya hilang. Dia menjadi yansuru. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya itu hadfun nun. Lihat deh, hadfun nun. Hadfun nun maksudnya menghilangkan nun. Ya. Nah, jadi yansurani marfu'un bi thubutin nun. Kemudian yansura mansubun bi hadfin nun. Jadi mansub dengan menghilangkan nun. Kemudian majazum juga mansubun bi hadfin nun. Yansuruna itu marfu'un bi thubutin nun. Ya, ada nun di situ. Kalau kita ubah ke dalam bentuk mansub, dia menjadi yansuru. Yansuru mansubun bi hadfin nun. Bi hadfin nun. Kemudian majazum sama dengan mansub. Yansuru majazubun bi hadfin nun. Kemudian tansurani sama ya. Tansurani itu marfu'un bi thubutin nun. Mansubnya tansurah hilang nun, ya. Mansubun dengan menghilangkan nun. Kemudian tansura majazumun bi hadfin nun. Kemudian ini juga begitu. Tansurani itu sama dengan ini. Tansuruna itu marfu'un bi thubutin nun. Kemudian di mansub tansuru mansubun bi hadfin nun. Kemudian majazum tansuru bi hadfin nun. Kemudian tansurina, perhatikan untuk anti. Tansurina itu marfu'un bi thubutin nun. Marfu' dengan menetapkan nun ada di situ. Kemudian bentuk mansubnya tansuri, hilang nun. Kalau tansurina dihilangkan nun, dia menjadi tansuri. Tansuri itu mansubun bi hadfin nun, dengan menghilangkan nun. Bentuk majazumnya juga tansuri bi hadfin nun. Tansurani sama, ya. Tansurani sama. Jadi al-af'alul khamsah itu coba lihat ini. Al-af'alul khamsah itu marfu',
alamatul raf'i tanda rafa'nya marfu' itu bi thubutin nun. Ya, bi thubutin nun. Sedangkan dia alamatun nasbi, alamat nasabnya itu mansubun bi hadfin nun. Hadf itu menghilangkan ya. Thubut itu menetapkan, tidak menghilangkan. Kemudian alamatul jasmi, tanda jazam dari al-af'al khamsah itu juga hadfin nun. Nah ini tansura itu majzumun bi hadfin nun ya. Nah, ini mansubun bi hadfin nun. Kalau ini kalau di sini tansurani ini marfu bi thubutin nun ya. Nah, jadi kita lihat dalam hal i'rab itu bentuk nasab itu sama dengan bentuk majzum, bentuk mansub itu sama dengan bentuk majzum untuk al-af'alul khamsah. Ya, al-af'alul khamsah. Kalau al-af'alul arba'ah tidak. Al-af'alul arba'ah yang tidak berakhiran dia marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dia majzum dengan sukun ya. Majzum dengan sukun. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa al-af'alul arba'ah itu dia itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah dan majzum dengan sukun. Tanda i'rabnya enggak sama ya. Tapi kalau al-af'alul khamsah dia itu marfu bi thubutin nun dengan menetapkan nun, kemudian dia mansub dengan menghilangkan nun, kemudian dia majzum dengan menghilangkan nun. Jadi untuk al-af'alul khamsah tanda i'rab yang sama itu mansub dan majzum ya. Mansub dan majzum, tanda i'rabnya dengan menghilangkan hadfun nun. Sedangkan untuk fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah, ada dua itu yang berakhir dengan nun niswah itu, ini yansurna dan tansurna. Yansurna dan tansurna itu harakat huruf akhirnya tidak pernah berubah. Dengan kata lain, dua fi'il mudhari itu mabni. Dua fi'il mudhari itu mabni ya. Kemudian coba lihat ini, kita dalami lagi, ini tambahan informasi. Kata ganti dalam al-af'alul arba'ah selalu mustatir. Perhatikan. Al-af'alul arba'ah, ini yang saya tulis agak ke kanan ini, itu kata gantinya itu selalu tersembunyi. Selalu tersembunyi ya, selalu tersembunyi. Ini yang suruh dia laki-laki sedang menolong, dia laki-lakinya mana? Tersembunyi. Saya beri kode begini ya, huwa dalam kurung, maksudnya huwa itu tersembunyi ya. Kemudian hiya, mana hiya? Ini tansuru, dia perempuan sedang atau akan menolong, tersembunyi hiyanya. Kemudian engkau laki-laki, ini anta, tansuru juga sama dengan hiya ya. Engkau laki-laki sedang atau akan menolong, mana engkaunya? Tersembunyi di sini. Kemudian ansuru itu saya sedang atau akan menolong, sayanya mana? Sayanya tersembunyi di sini di fi'il mudhari ini. Nansuru, kami sedang atau akan menolong, kaminya mana? Tersembunyi di nansuru. Jadi tanda kurung ini menunjukkan bahwa kata ganti itu tersembunyi. Kata ganti itu tersembunyi ya. Jadi di dalam al-af'al arba'ah kata ganti dalam al-af'al arba'ah itu tersembunyi. Dalam fi'il mudhari kata ganti yang tersembunyi itu ada 5. Apa itu? Huwa, hiya, kemudian anta, ana, nahnu. Sedangkan di fi'il madhi, kata kerja lampau, kata ganti yang tersembunyi itu hanya 2.
apa itu huwa dan hiya saja, huwa dan hiya. Jadi kelihatannya huwa ini tersembunyi di fi'il mudhari, juga tersembunyi di fi'il madin, hiya juga begitu. Tapi ini anta ini tersembunyi di fi'il mudhari, tapi jelas kelihatan di fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dari tansuru yang bersesuaian dengan tansuru itu nasorta. Jadi kata gantinya itu ta, kelihatan kan? Kelihatan. Kemudian ansuru, saya sedang menolong. Kalau saya telah menolong, nasortu, ya saya tu kelihatan, tidak tersembunyi. Kemudian nansuru, kami sedang atau akan menolong. Kalau kami telah menolong, nasorna, kata gantinya kelihatan. Nah panjang itu, ya. Itu hal-hal yang perlu dicatat, ya. Hal-hal yang perlu dicatat. Kemudian coba lihat, yang surani ini mereka dua orang laki-laki sedang menolong. Mana merekanya? Merekanya alif. Yang saya kurung itu mengandung makna huma, mengandung makna mereka. Ini alif ini. Jadi mereka di yang surani itu kelihatan dengan jelas apa itu mereka itu alif. Begitu ya. Kemudian yang suruna mereka jamak laki-laki sedang menolong. Merekanya mana? Wow. Merekanya wow. Ya, wow itu semakna dengan hum. Ya. Kemudian tansurani alif ya. Tansuruna wow. Kemudian tansurina, ini yang populer ini. Tansurina, engkau perempuan sedang atau akan menolong. Mana engkau perempuannya? Engkau perempuannya ya. Ya ini disebut ya'ul mukhatabah ya. Nah, ini ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Jadi ini kata ganti yang bersambung dengan fi'il mudhari. Ini namanya saja alif. Alif itu disebut alif tasniyah. Alif dua, alif yang menunjukkan dua. Waw itu wawul jamaah. Waw yang menunjukkan jamaah laki-laki ya. Ya itu disebut ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah beda dengan ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim itu misalnya kitabi, ada ya di situ. Itu disebut ya'ul mutakallim. Ya yang mengandung makna saya. Ini ya'ul mukhatabah, ya yang mengandung makna anti. Ya. Waul jamaah itu mengandung makna hum atau antum ya. Hum atau antum. Nah, nih. Hum atau antum. Ya. Jadi kalau awalannya itu ya, misalnya yansuruna, di situ ada waw jamaah. Dia mengandung makna mereka. Tapi kalau awalannya itu tansuruna, dia mengandung makna kalian ya, laki-laki. Ya'ul mukhatabah ini ya. Ya'ul mukhatabah. Kemudian itu disebut nun niswah. Nun niswah. Nun niswah. Itu mengandung makna mereka, hunna, apabila awalannya ya yansurna. Kemudian itu mengandung makna kalian perempuan apabila awalnya tansurna. Jadi kalau kita dalami tafsir mudhari itu muncullah ini informasi-informasi ini yang perlu dan harus diketahui ya, dan perlu dan harus diketahui supaya nanti skill pembentukan kalimatnya itu tajam. Jadi skill pembentukan kalimat itu tajam. Ini. Begitu ya. Jadi kita lihat bahwa perubahan fi'il mudhari itu, i'rabul fi'il mudhari itu ada 3. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majzum. Ya. Untuk al-af'al arba'ah, tanda i'rab dari masing-masing ini itu beda.
Kalau al-af'al arba'ah marfu itu dhammah, ini fathah, ini sukun ya. Nah, kemudian kalau al-af'alul khamsah dia itu marfu dengan bithubutin nun, nunnya dipertahankan, nggak dihilangkan. Tapi di sini nunnya dihilangkan, di sini juga nunnya dihilangkan. Nah, kemudian untuk al-af'alul arba'ah itu i'rab, tanda i'rab dari bentuk mansub itu sama dengan tanda i'rab dari bentuk majzum, ya. Sama, ini tansura, ini pun tansura. Tapi al-af'alul arba'ahnya beda. Ini tansura, ini tansur, ya. Nah, tansur. Nah, itu. Kemudian kapan kita menggunakan ini? Kapan kita menggunakan bentuk marfu? Kita menggunakan bentuk marfu apabila fi'il mudhari itu tidak didahului oleh partikel yang menasabkan maupun partikel yang menjazamkan. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari dua macam partikel. Yang pertama an-nawasib. An-nawasib. Ini jamak ini, an-nawasibu. Yang kedua al-jawazim. Al-jawazimu. Nah, ini bentuk jamak dari an-nasib. An-nasib. Ya, an-nasib. An-nasibu, ini bentuk jamak dari al-jazimu. Jadi ada kata tugas, ada partikel yang menasabkan, ada partikel yang menjazamkan. Jadi kalau di situ ada partikel yang menasabkan, fi'il mudhari itu harus mansub. Kalau di situ ada partikel yang menjazamkan, fi'il mudhari itu harus majzum, ya, harus majzum. Oleh karena partikel nasab itu banyak, maka istilah yang digunakan itu istilah jamak, an-nawasib. An-nawasib ini partikel-partikel nasab. Al-jawazim partikel-partikel jazam. Nah, saya tunjukkan satu partikel jazam. Ini sering kita temui dalam bacaan. Lam, ya, lam. Lam ini mengandung makna tidak. Lam mengandung makna tidak. Kemudian lam itu partikel jazam, ya, partikel jazam, ya, dia termasuk partikel jazam, al-jazim atau al-jawazim, minal jawazim, ya, partikel jazam, ya. Kemudian lam itu masuk ke fi'il mudhari. Lam itu tidak bisa masuk ke fi'il madhi. Ya, dia masuk ke fi'il mudhari. Begitu dia masuk ke fi'il mudhari, dia ubah makna mudhari itu menjadi makna lampau. Ya, dia masuk ke mudhari. Kemudian dia ubah mudhari itu menjadi makna lampau. Ya, padahal mudhari itu mengandung makna sekarang atau akan, ya. Contoh kita ambillah contoh yansuru. Ya, yansuru itu kan mudhari itu. Yansuru. Apa arti yansuru? Yansuru artinya dia laki-laki sedang atau akan menolong. Ini menunjukkan bahwa peristiwa menolong itu terjadi sekarang, tiap hari atau pada waktu yang akan datang. Nah, kalau yang suruh ini dimasuki oleh lam, maka apa yang terjadi? Ini yang suruh ini itu dia jazamkan. Oleh karena lam itu merupakan partikel jazam.
Tidak bisa dia ubarkan marfu seperti ini, dijazamkan. Coba apa bentuk jazam dari yansuru? Apa bentuk jazam dari yansuru? Ya, yansuru bentuk jazamnya yansur. Nah, coba kita lihat. Yansuru itu marfu. Kalau majzum yansur. Nah, jadi dia harus ubah dengan masuknya lam itu, yansuru berubah menjadi yansur. Lam yansur. Lam yansur. Nah, ya begitu kan? Apa artinya lam yansur? Artinya tidak. Ini bentuk negasi. Lam itu partikel negasi. Jadi kalau tadinya itu yansuru itu positif, dia sedang atau akan menolong. Begitu masuk lam, dia menjadi negatif. Dia tidak sedang atau akan menolong. Nah, kemudian begitu lam itu masuk ke mudhari seperti ini, makna mudhari itu berubah menjadi makna lampau. Jadi kalau yang suruh dia sedang akan menolong, dia sedang atau akan menolong, begitu masuk lam bukan dia tidak sedang atau akan menolong, tapi dia tidak menolong pada waktu lampau. Nah, jadi lam yansur artinya apa itu? Dia tidak menolong pada waktu lampau. Nah, kita juga sudah pelajari itu sebetulnya. Kalau menolong pada waktu lampau itu apa? Nasara. Ya kan? Nasara. Nasara dia laki-laki telah menolong. Kalau ini kita sangkal pakai apa? Pakai ma. Ma nasara. Jadi ma nasara artinya dia tidak menolong pada waktu lampau. Semakna dengan lam yansur. Jadi lam yansur itu semakna dengan ma nasara. Lam yansur itu dia tidak menolong pada waktu lampau. Ya. Jadi jati diri mudhari itu dia ubah menjadi madin. Jadi apa dengan masuknya lam, fi'il mudhari itu mengandung makna lampau. Ya. Kemudian fi'il mudhari itu dia jazamkan. Kemudian fi'il mudhari itu dia sangkal. Dengan demikian lam ini mengandung 3 makna. Dia mengandung makna tidak. Dia merupakan partikel jazam yang menjazamkan fi'il mudhari. Dia merubah jati diri mudhari itu dari sedang atau akan menjadi lampau. Itu satu contoh ya, satu contoh al-jawazim. Satu contoh al-jawazim. Jadi berikutnya kita akan mempelajari an-nawasib itu apa saja, al-jawazim itu apa saja, kan begitu kan? Al-jawazim itu apa? Sebagai penutup saya kenalkan satu dari an-nawasib. Kalau lam itu satu dari al-jawazim, maka kita pakai lan. Lan itu mengandung makna tidak akan, ya. Tidak akan. Ini salah satu bentuk an-nawasib. Jadi kalau dia masuk ke fi'il mudhari itu dia nasabkan. Masuk ke sini yansur menjadi lai yansura. Lai yansura. Apa artinya lai yansura? Layan suro artinya dia tidak akan pernah menolong. Jadi ini mengandung makna tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah. Nanti kalau tidak saja itu saufala. Saufala yansura, dia tidak akan menolong. Saufala yansura, dia tidak akan menolong, ya. Kalau saufala ini saufala yansuru. Saufala yansuru. Dia tidak akan menolong. Tapi kalau dia tidak akan pernah menolong, la yansuru. Jadi hal-hal seperti inilah yang akan kita pelajari pada edisi berikutnya. Kemudian prasyarat untuk bisa memahami itu adalah pelajari. Tasrif mudhari pelajari, pengelompokan mudhari ke dalam al-af'alul arba'ah, al-af'alul khamsah, kemudian mudhari yang berakhir dengan nun niswah, pelajari semua itu. Kemudian kata ganti yang melekat di fi'il mudhari tersembunyi maupun bersambung itu pelajari.
pelajari perubahan ini, ya, pelajari perubahan ini, i'rab mudhari pelajari, marfu, mansub, majzum. Nah, itu prasyarat yang diperlukan untuk bisa memahami ini, an-nawasib dan al-jawazim ini. Nah, kemudian nanti latihan-latihannya bentuk kalimat. Ya, kalimat itu mengandung ini, an-nawasib, al-jawazim. Nawasib ini banyak, ya. Satu di antaranya lan. Al-jawazim juga banyak. Satu di antaranya lam. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.